Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lagi-lagi karena nikmat dan kasih sayangnya, kita sampai saat ini masih bisa merasakan nikmatnya hidup dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Nabi yang mempunyai mukjizat terbesarnya yaitu Al-Quran. Tiada lain yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Izinkanlah saya menyampaikan untayan ceramah yang berjudul Bagaimana Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Al-Quran. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Makan kue di hari raya, minumnya air cendol hitam. Perkenalkan, nama saya Mau'idah Al-Suraya, utusan dari Politeknik Negeri Batam. Hadirin rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, kita dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan yang tidak berilmu. Oleh karena itu, Allah memerintahkan seluruh umat manusia untuk menuntut ilmu. Karena apa? Di dalam Islam, ilmu itu suci dan ilmu itu cahaya dan bagaikan pelita di malam yang gelap. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, surat yang pertama kali turun yaitu surat Al-A'laq ayat 1-5 yang memerintahkan kita untuk membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkanmu dengan pena. Dia mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk membaca. Kenapa membaca? Karena membaca adalah salah satu perbuatan untuk meraih ilmu yang seluas-luasnya. Maka dari itu banyak keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah. Di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu adalah dengan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan bagimu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meningkatkan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.
dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kamu. Maka dari itu pentingnya menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui sekarang, ilmu, berbagai macam banyak ilmu telah berkembang secara pesat. Tapi sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang membuat diri kita semakin taat beribadah kepada Allah. Ilmu yang membuat kita bermanfaat bagi orang banyak dalam kebaikan. Maka itulah sebaik-baiknya ilmu. Semoga kita semua termasuk manusia yang selalu belajar dan menuntut ilmu yang mendekatkan kita kepada kebaikan, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari itu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq